Kajian ilmiah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali diberikan kesempatannya untuk melanjutkan kita membahas firman-firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hal yang terbaik di atas muka bumi ini selain di mana kita memperdalam pengetahuan kita tentang agama yang kita butuhkan ini. Karena kalau kebutuhan makanan dan minuman, kemungkinan kita hanya butuh 2 atau 3 kali saja dalam sehari. Namun kebutuhan kita terhadap ilmu Allah Ta'ala ini seperti setiap tarikan dan hembusan nafas. Disitulah kita juga membutuhkan petunjuk dari Allah Ta'ala agar benar-benar kita ini menjadi hamba yang Allah Ta'ala ridhoi. Karena di dunia ini yang sifatnya sementara, tidak ada satupun yang kita kejar selain ridha Allah Ta'ala. Dunia sebanyak apapun kita raih, setinggi apapun jabatan yang kita dapatkan, semuanya akan kita tinggalkan. Yang bersamai kita sampai ke liang kubur kita, bahkan sampai kita menghadap Allah Ta'ala nanti hanyalah amal kita, ya, adalah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang terbaik adalah diiringi dengan ilmu, diiringi dengan pengetahuan yang didasari oleh firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi terus kita sepanjang hidup, sampai akhirnya kita pun kembali nanti kepada Allah Ta'ala, tidak lepas kita dari menuntut ilmu, tidak lepas kita dari terus mau belajar, mendalami tentang agama Allah Ta'ala, sehingga jalan yang kita tempuh selama hidup ini adalah jalan yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dahulu para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti itulah kita mudah-mudahan bisa menempuh jalannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penyakit hati yang ketujuh yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang berburuk sangka, ya, berprasangka buruk. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah penyakit. Penyakit yang dihembuskan oleh syaitan untuk memberikan penyakit ke dalam hati seseorang. Kita mungkin kan pernah ya akan merasakan bagaimana ketika kita melihat seseorang, ya kan, memperhatikan seseorang, lalu kita berprasangka buruk kepada orang tersebut. Ini akan seperti apa, ini akan melakukan apa, ini akan terjadi seperti apa. Dan itu akan mengganggu pikiran kita, mengganggu kenyamanan hati kita. Muncul kecurigaan-kecurigaan, muncul persepsi-persepsi dalam pikiran yang ini tidak akan berhenti sampai di situ. Ya, berdasarkan persepsi ini, berdasarkan sudut pandang yang ada pada dirinya atau suudzon, persangkaan buruk yang ada pada dirinya, akan berlanjut kemana? Cari-cari kesalahan. Nah, cari-cari pembenaran terhadap persangkaannya yang buruk tadi. Nah, ini nanti kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 12, dalil yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita untuk suudzon atau berprasangka buruk. Yang ini adalah di antara penyakit hati berbahaya bagi orang yang terkenanya, harus segera mendeteksi dan menghilangkannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian memperbanyak
dhon, yang memperbanyak persangkaan. Karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian menghibah terhadap sebagian yang lain. Apakah kalian suka jika salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Pasti kalian akan membenci hal itu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita garis bawahi dulu di petikan pertamanya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak bersangka-sangka terhadap orang lain. Karena sebahagian persangkaan itu akan mengakibatkan perbuatan dosa. Ayat ini tidak menyatakan semua prasangka itu jelek, ya tidak. Boleh kita menyangka, apalagi memang orang itu adalah tersangka kan gitu. Nggak perlu kita pertanyakan pun ini memang tersangkanya. Karena dalam bersuudzon ini, dalam berprasangka ini, yang dilarang adalah yang mengakibatkan dosa adalah prasangka yang tanpa bukti. Prasangka yang tanpa ada indikasi apapun lalu dia sangkakan seperti itu terhadap saudaranya. Dia sangkakan seperti itu apalagi persangkaan yang buruk terhadap saudaranya sendiri. Ya, ini yang mengakibatkan dosa. Ya, di sisi lain berarti ada persangka yang boleh. Contoh nih misalnya ada orang yang masyhur, terkenal dengan suka mencuri, ya kan? Suka mencuri. Tiba-tiba di malam hari, di tengah malam dia mengendap-endap di bagian belakang rumah, ya itu berarti harus persangkaan buruk. Ya, jangan husnuzon lagi kayak begitu. Oh, mungkin cari kodok kan itu. Oh, mungkin cari-cari apalah itu di bawah pohon pisang itu. Nggak bisa. Kalau yang seperti itu boleh kita berprasangka buruk karena nih orang sudah masyhur suka mencuri kan gitu. Apalagi yang dilakukan dia tengah malam di belakang rumah berondok-berondok. Nggak mungkin main petak umpet. Itu jam berapa ini? Nah, begitulah ya. Jadi memang ada prasangka yang dibolehkan. Jadi bukan berarti semua prasangka itu buruk. Makanya di situ kan Allah Ta'ala berfirman, Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Tapi ada sebagian yang dibolehkan. Nah, itu tadi yang dilarang adalah memprasangkakan sesuatu tanpa ada sebab, tanpa ada dasar. Orang baik-baik dia datang ke warung, makan, lalu orang yang melihat, itu paling makannya itu hasil dari begini dan begitu. Ada orang beli kendaraan baru, paling juga uangnya dari sini dari situ, kan begitu. Nggak bagus, ya kan gitu, nggak bagus. Punya prasangka-prasangka buruk kan gitu kan. Nah, maka ini yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Jauhilah berprasangka. Nah, tadi kita katakan bahwa berawal dari berprasangka buruk, ya, berawal kita curiga yang tanpa alasan, ini justru akan menjatuhkannya kepada perbuatan yang lain. Larangan berikutnya, ya, yang juga bagian dari larangan dari Allah Ta'ala. Tadi itu apa? Setelah Allah Ta'ala firmankan, Inna ba'dadh-dhanni itsmun, Allah Ta'ala katakan, wala tajassasu. Janganlah kalian bertajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini seperti hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah curiga, ketika sudah kita merasa ini orang patut dicurigai, pasti yang kita lakukan apa? Memata-matai, kan gitu kan. Memperhatikan gerak-geriknya. Kalau memang kecurigaan pada yang boleh tadi ya, yang kita contohkan misalnya maling yang mengendap-endap di belakang rumah, ya patut Anda waspada. Anda pandangi gerak-geriknya, apa yang dia lakukan di belakang. Kalau bisa diusir. Tapi orang baik-baik, kita pun kenal masih baru, yang dia lakukan biasa-biasa saja. Hal yang lumrah itu, hal yang lumrah yang tidak menunjukkan itu akan berperilaku buruk, lalu kita sangkakan buruk. Lalu setelah itu kita mencari-cari alasan. Kan betulan, ya ini cocok ini kan. Keluarlah nanti ilmu cocokologinya kan gitu kan. Dicocok-cocokkan. Perilaku ini cocok dengan
kegiatan yang itu dan sebagainya. Nah, ini justru malah jatuh kepada dosa yang berikutnya. Awalnya doa berprasangka buruk, lalu masuk kepada bertajassus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, makanya kita dilarang. Karena asal muasal dari prasangka buruk, ya, asal muasal dari suudzon itu adalah tuduhan, ya. Tanpa dasar orang ini menuduh saudaranya terhadap sesuatu. Menuduh, wah ini bakal begini, wah ini bakal begini, wah ini bakal begini. Dia punya dasar menuduh tanpa bukti. Ya, menuduh tanpa ada bukti sama sekali. Nah, inilah yang akan terus bergulir menjadinya kan dirinya bertajassus, mencari-cari kesalahan. Nah, makanya dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian berprasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, bagaimana tidak dikatakan berdusta? Dia memprasangkakan sesuatu, dia punya persepsi terhadap sesuatu, tapi itu tanpa didasari dengan bukti sama sekali. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang lainnya. Lalu kita sangkakan orang seperti itu, Masya Allah. Ya. Mentang-mentang ini orang misalnya brewoknya tebal, kulitnya gelap, ya kan, pakai pakaian agak hitam-hitam, itu langsung kita bilang, wah ini kayaknya, padahal dia cuma mau sholat masuk ke masjid, ya kan. Lalu kita curiga, ini jangan-jangan nanti keluar bawa kotak infak, ini jangan-jangan nanti ada karpet yang digulungnya, kan gitu. Kan nggak bener. Ternyata dia cuma mau masuk ke masjid, sholat, numpang sholat, tapi memang tampilannya ya begitu gitu kan, ya, tapi nggak layak. Apakah semua orang kemudian penampilan seperti itu pasti adalah orang yang buruk? Belum tentu. Nah, justru kan yang kita dapati banyak orang juga yang tampilannya rapi, maling kan gitu. Tampilannya rapi, bersih, ternyata maling kan gitu. Ada juga begitu. Makanya tidak boleh kemudian kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, apalagi nih biasanya kasusnya sering terjadi apa? Terhadap orang dekat sendiri. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya. Curiga kepada anaknya, curiga kepada ayahnya, segala macam. Ini malah akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Banyak sekali ini kalau diambilkan contoh, keluarga yang retak cuma gara-gara prasangka yang buruk. Ya, tidak tahu sebenarnya buktinya tuh belum jelas, tapi kemudian dijadikan sebuah kesimpulan. Jadi membentuk suatu opini, membentuk satu kesimpulan, ternyata opini ini tidak dibangun dengan struktur bukti yang jelas. Ngawur buktinya. Nah, karena setiap orang kan tentu punya sudut pandang masing-masing ya. Setiap orang melihat satu kejadian, dia akan punya persepsi masing-masing. Ya, pernah anak uji di kelas waktu itu ngajar di sekolah. Ada anak yang duduk paling depan, ya, dia dalam kondisi menunduk, ya, dalam kondisi duduknya agak merunduk ke arah meja. Nah, itu teman-teman dia di belakang, anak tanyain satu-satu. Menurut antum, itu si Fulan paling depan tuh lagi ngapain? Yang satu jawab apa? Kata dia, lagi baca buku tuh Ustaz. Wah, mantap kan, lagi baca buku. Ya, yang nampak cuma punggungnya tok gitu kan, dan dia agak merunduk. Lagi baca buku paten. Mungkin menurut dia ini anak baik. Yang satu lagi bilang, ngantuk tuh Ustaz, mau tidur kali. Yang satu lagi melihat, dia kayaknya ngelamun tuh Ustaz. Ngelamun itu. Jadi macam-macam persepsinya itu. Tapi kan semua buktinya cuma penampakan dari belakang tok. Penampakan dari belakang tok. Tentu kalau yang tadi membangun persepsi dia lagi baca buku, apa cerita anak ini tentang temannya tadi ke orang tua? Wah, aku punya kawan baik kali, mantap kali di kelas baca buku aja kerjanya. Yang satu lagi akan bilang ke orang tuanya, Ais, aku punya kawan duduk paling depan tuh kan ngantuk. Ya kan gitu persepsi yang dia bangun pada dirinya. Yang satu lagi akan bilang, wah itu kawan kasihan kali, kayaknya banyak kali masalah hidupnya, ngelamun terus di kelas.
Aslinya dia ngapain? Ana tanya sama orangnya, kamu ngapain tadi? Ternyata dia di depan sambil dengerin keterangan ustadznya, coret-coret tangannya. Cik, 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 cik. Dari belakang kan nampaknya nunduk aja gitu. Tapi dia coret-coret tangannya. Malu dia. Ada yang bilang rajin, ada yang bilang ngantuk, ada yang kan macam-macam. Gitulah. Begitulah sudut pandang manusia membangun persepsinya masing-masing tanpa didasari bukti. Alangkah lebih bijaknya kalau ingin tahu sebenarnya ya sudah. Satu, bisa tanya langsung ke orangnya. Gitu kan, daripada ana salah persepsi, sebenarnya apa yang antum lakukan tadi, kan begitu. Atau ya sudah, lihat saja ke sana kalau memang diberi kesempatan. Lihat ke depan. Ya, balik-balik lagi kepada perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk bertabayun dalam permasalahan. Ya, Allah Ta'ala perintahkan untuk bertabayun, fatabayyanu. Ya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu datang orang yang membawa satu berita dan kamu sangka orang ini adalah orang yang belum amanah dalam menyampaikan berita, maka tabayyunlah, perjelaslah berita yang disampaikannya itu. Jangan kemudian membuat kesimpulan, membuat statement, justru malah susunan dalilnya atau susunan buktinya itu tidak jelas. Nah, ini didasari oleh suudzon, didasari oleh prasangka yang buruk. Apalagi tadi tuh ujung-ujungnya adalah berprasangka buruk bahwasanya kawan ini begini dan begitu. Ini hati-hati ya, karena setiap orang akan membangun informasi yang sampai kepada dirinya sesuai dengan persepsi yang ada dalam pikirannya sendiri masing-masing. Ini hati-hati dengan itu. Maka Nabi SAW kan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati oleh kalian, jauhilah berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu adalah seburuk-buruknya perkataan yang paling dusta. Nah, begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sembarang-sembarang kita untuk kemudian berprasangka seperti itu tentang orang lain. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kalau ini memang kan sulit? Setiap orang nggak akan berhenti untuk kemudian bersosial, untuk kemudian berinteraksi, untuk kemudian dia memberi komentar terhadap apa yang dilakukan orang lain. Ya, kita kan nggak bisa menghentikan itu. Jumpa Husnul kayak begini pakai baju coklat, punya persangkaan, kayaknya Husnul lagi seneng nih hari ini. Kan begitu. Jumpa Bang Rajak hari ini kan, kok Bang Adit nggak datang gitu kan. Ya Bang Adit kemana nih? Mungkin begini dan begitu. Kok Bang Rajak yang diundang kemari? Ya itu kita nggak bisa hindari. Kita berbicara dengan diri kita, mengomentari apa yang kita lihat, itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Makanya kan yang harus kita perhatikan adalah persepsi yang kita bangun itu suudzon atau bukan. Nah, itu yang harus ditandain. Kalau itu suudzon, maka harus segera dibuang. Tapi kalau itu hal yang biasa, lumrahan gitu kan, lumrah justru malah sifatnya husnudzon atau sifatnya hanya memberikan semangat baru dan lain sebagainya, ini tidak masalah. Tapi kalau yang sifatnya suudzon kemudian menyangka buruk kepada orang lain, nah ini hati-hati. Nah, kalau nggak bisa juga, maka kita akan berikan di sini 3 tips bagaimana untuk melepaskan suudzon yang ada pada diri kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan di dalam buku ini bahwa yang pertama dia lakukan adalah dia wajib memutar prasangka buruknya menjadi prasangka baik. Ini yang pertama. Kalau sanggup yang awalnya prasangka buruk menjadi prasangka baik. Gitu. Misalnya tadi kan nampak kawannya di depan duduk sambil merunduk, yang awalnya dia prasangka paling tidur itu kan. Nah, dirubah. Wah, dia kayaknya sedang serius dengarkan penjelasan dari gurunya. Wah, dia sedang baik nih. Gitu, jadi diputar. Ketika yang muncul adalah prasangka buruk, maka dirubah menjadi prasangka baik. Karena apa? Karena memang kita nggak punya bukti apapun. Nggak punya dasar apapun lalu mengecap seseorang dengan keburukan. Nggak ada dasarnya.
Kecuali tadi ya, kecuali memang sudah ada dasarnya kan gitu. Misalnya nampak tuh dari belakang memang merunduk, lalu kepalanya mantuk-mantuk gitu kan, dan mantuk-mantuknya bukan kayak orang paham, itu memang nunduk-nunduk orang ngantuk seperti itu. Ah, itu ya udah jelas, itu sudah ada bukti kalau dia itu sedang mengantuk gitu kan, dari gerakan kepalanya nggak normal ini, begitu ya. Kalau ada begitu ini bukan suudzon lagi, sudah ada tandanya. Ini nggak ada tandanya sama sekali, maka rubahlah pandangannya menjadi husnudzon. Alihkan prasangka buruk itu menjadi prasangka baik. Kalau itu belum sanggup, maka beralih ke yang kedua. Beralih yang kedua jurusnya adalah sebelum Anda berprasangka buruk kepada orang lain, sebaiknya ingat tentang aib diri sendiri. Ingat bahwasanya kita pun sebenarnya banyak kekurangan. Daripada kita memperhatikan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, alangkah lebih baik lagi seseorang itu menyibukkan diri dengan kekurangannya sendiri, dengan kesalahannya sendiri. Sehingga berusaha untuk alih-alih dia menyalah-nyalahkan orang, justru dia malah mau memperbaiki dirinya sendiri. Kayak tadi melihat itu kan, awalnya wah ngantuk nih orang, nggak boleh. Udahlah, aku pun kemarin tukang tidurnya kan gitu, samanya. Memang jamnya ini jam ngantuk ini, makanya aku jangan tidur gitu. Makanya yang jelas mendengarkan penjelasan guru jangan sambil tidur. Nah gitu, alih-alih dia menuduh orang melakukan keburukan, justru malah membalikkan kondisi itu kepada dirinya sendiri dan berupaya untuk memperbaiki itu. Nah ini jurus yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi payah kali kan, ini orang payah mau dihusnudzoni dari sisi mana gitu kan. Gak bisa, udahlah, daripada ngurusin dia ya, daripada ngurusin orang lain, mending ngurus diri sendiri aja lah kan gitu kan. Kalau dia mau tidur laksanakan, mau apa terserah, yang penting aku nih gimana ya kan, aku nih apakah sama aja kayak dia kan gitu tidur atau enggak gitu. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, ini nggak sanggup juga tuh, tadi sudah berprasangka buruk, sulit untuk membaliknya menjadikan prasangka baik itu kan, memang udah susah ini diobatin. Kemudian untuk mengingat aib diri sendiri pun kayaknya kok ngapain pula jadi umbar aib sendiri gitu kan. Tapi tetap ada prasangka buruk itu kepada si kawan. Maka hal minimal yang bisa dia lakukan adalah jangan membicarakannya. Udah itu aja. Jangan bicarakan prasangka buruk Anda itu kepada orang lain. Apalagi cari-cari tadi ya, tajasus, ya cari-cari celah, cari-cari keburukan orang lain. Nah, itu lebih parah lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi." Sungguh Allah Ta'ala akan mengampuni umatku, akan membiarkan umatku tidak mencatatkannya bagian dari perbuatan dosa selama itu hanya omongan hatinya. Hanya menjadi omongan hatinya saja. Selama dia tidak membicarakannya atau melakukannya. Ya begitu. Makanya kan kalau dalam hadis lain Nabi SAW, man hamma bisayyi'atin, ya siapa yang ingin melakukan satu keburukan, maka tidak akan ditulis sampai dia melakukan keburukan itu, dan itu pun hanya ditulis satu kesalahan. Beda ya dengan amal kebaikan. Amal kebaikan baru niat aja sudah dapat pahala kebaikan. Dia lakukan double pahalanya. Nah beda dengan buruk ya. Maka ketika Anda berprasangka kepada orang lain, prasangka buruk nih ya, suudzon kepada orang lain, dan nggak bisa ngilangin rasa itu, prasangka itu muncul terus, yaitu sulit untuk mengalihkannya, maka minimal jangan dibicarakan, jangan disampaikan ke orang lain. Aku kayaknya curiga sama kawan itu kan, dia itu kayak begini gini, enggak. Udah tahan saja, tahan diri untuk tidak membicarakannya, dan itu tentu jauh lebih selamat. Kalaupun benar dia seperti yang Anda dugakan, maka toh dia juga yang akan mempertanggungjawabkan amalnya di sisi Allah Ta'ala. Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Dan kalau yang Anda sangkakan itu salah,
Sementara Anda sudah ucapkan, Anda ceritakan kepada orang lain, maka Anda sudah menuduh seseorang ya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, ini kan berat ya, kaitannya dengan kehormatan saudara kita sesama muslim. Anda harus minta maaf, Anda harus klarifikasi kepada orang-orang yang pernah Anda sampaikan, minta maaf kepada orangnya langsung. Kan berat jadi pertanggungjawabannya. Nggak bisa hanya sekedar bertaubat kepada Allah Ta'ala, nggak bisa. Karena ini terkait kehormatan saudaranya sesama muslim. Nah begitu, jadi sebelum Anda lebih berat lagi nanti tanggung jawabnya, mending tahan saja, nggak usah bahas. Ya kan? Kalau memang perasaan suudzon itu nggak bisa dihilangkan, maka tahan, tidak perlu diucapkan. Mudah-mudahan itu bisa lebih tidak memperburuk kondisi ya untuk diri kita sendiri. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang perlu kita deteksi dalam diri kita. Ya tadi, karena kita ini tidak bisa lepas dari komentar terhadap apa yang dilakukan orang lain, apakah sifatnya terlihat atau terdengar, maka kita harus perhatikan benar-benar saat itu sikap kita sedang suudzon atau tidak. Ya, tadi membedakannya. Memang semua kadang-kadang hanya sebuah asumsi, hanya sebuah perasaan, hanya prasangka. Ya, bedakan mana yang prasangka kita atau asumsi kita dibangun dengan tanda-tanda yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas, mana prasangka kita yang hanya dibangun atas opini tok, itu tanpa ada bukti. Hanya kata orang, iya kata si dia, iya kata si dia, iya. Semua kata orang itu bukan sebuah bukti, gitu. Ya, tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga itu manfaatnya apa? Manfaat tentu ketika orang lepas dari suudzon, beralih dirinya selalu bersikap husnudzon, lebih lapang. Kan lebih lapang. Kalau selalu suudzon, jumpa kawan yang satu ada suudzonnya, kesini suudzon, asik ngerenyutkan dahi ya, jumpa orang tuh bawaannya curiga aja. Ya, nengok orang tuh bawaannya ini kayaknya maling, ini kayaknya mau ngambil hartaku, ini kayaknya mau sikut aku, ini kayaknya mau berburuk kepadaku. Anda nggak akan hatinya sempit begitu, hatinya sempit, kemana-mana sempit, bawaannya buruk aja. Beda dengan orang yang berhusnudzon. Jumpa orang dia akan lebih ramah, jumpa orang dia akan lebih bisa friendly ya gitu ya, bisa lebih mudah berakrab itu kan, apalagi kalau kita dalam dakwah akan lebih mudah kita menasihati dibanding kalau kita mau dakwah bawaannya sudah model-model kayak begini mana bisa tobat. Itu nggak akan bisa ente dakwah kalau sudah prasangkanya udah seperti itu kan gitu. Wah nengok tatonya tebel sana sini, mana bisa ini. Wah mantan bandar narkoba, mana bisa kita nasihati. Nah kalau sudah seperti itu yang kita katakan kepada diri kita, sudah bersunnah, dakwah seperti apa yang mau kita bangun, ya kan? Pertemanan seperti apa yang mau kita bangun kalau sudah dimulai dengan hal-hal yang seperti itu, maka bangun dengan husnudzon, ya kan? Wah ini bapak ini tatoan segala macam, kayaknya udah saatnya taubat ini kan, cocok nih dinasihati dengan kalimat-kalimat yang pas mungkin bagi orang-orang seperti itu dan lain sebagainya. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentu berbeda orang yang membiasakan hidupnya dengan suudzon dan orang-orang yang membiasakan hidupnya dengan husnudzon, ya. Perilakunya akan berbeda, kalimat-kalimatnya akan berbeda, dan tentu pergaulannya juga akan berbeda. Banyak sekali akan nampak kelapangan hidup bagi orang-orang yang terbiasa husnudzon dibandingkan orang-orang yang selalu bersuudzon. Dan ini biasanya dari sisi kesehatan pun bisa ngaruh ini. Orang yang suudzon tuh darah tingginya muncul, ya kan? Apalagi yang dia suudzonin betul pula kan gitu kan, makin koar-koar gitu kan. Nggak terjadi aja dia suudzonnya sudah nggak bisa ditahan, apalagi terjadi makin menjadi-jadi dan kecurigaannya makin membesar kan gitu, meluas lagi kepada yang lain. Nah ini ya lebih baik kita hindari ya. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Tentu ini seperti yang saya katakan tadi juga kaitannya dengan kehormatan sesama muslim ya, kaitannya itu dia yang kuat terhadap kehormatan sesama muslim. Anda sudah bersuudzon kepada orang, berarti kan menuduhkan orang itu keburukan. Kalau sampai Anda terus berperilaku seperti itu, Anda akan merendahkan orang lain, Anda akan menghinakan orang tersebut, padahal prasangka yang Anda bangun itu tidak ada buktinya sama sekali.
Nah, begitu ya, hati-hati ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian yang bisa Ana sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.